Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo everyone, dan selamat datang di podcast Gugun. Saya adalah pembawa acara. Perkenalkan, nama saya Gugun Jaya dari kelas 11 B2. Di sini saya akan membahas mengenai Perang Makassar. Nah, apakah yang dimaksud dengan Perang Makassar? Perang Makassar 1666 sampai 1669 adalah konflik antara Kesultanan Gowa yang terletak di Sulawesi Selatan dengan VOC atau Perusahaan Hindia di timur Belanda. Perang ini dipicu oleh upaya VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut dan memaksa Kesultanan Gowa untuk tunduk pada kekuasaan Belanda. Terus siapa yang memimpin perang di Makassar? Pada tanggal 24 Juni 1669, Benteng Somba Oputakelut secara terhormat setelah kerajaan Gowa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Nah, apa penyebab terjadinya Perang Makassar? Perang Makassar terjadi karena persaingan kepentingan antara VOC dan Kesultanan Makassar dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. VOC ini monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara, sedangkan Makassar menganggap VOC sebagai ancaman atas kepentingan perdagangannya. Nah, Perang Makassar berakhir dengan kekalahan Kesultanan Makassar dan ditandai dengan tandatanganan Perjanjian Bongaya. Apa isi Perjanjian Bongaya? Isi Perjanjian Bongaya yaitu Makassar harus mengakui monopoli VOC. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. Makassar harus membayar kerugian peperangan. Sultan Hasanuddin harus mengakui Arum Pelaka sebagai Raja Bone. Goa tertutup bagi orang asing kecuali VOC. Benteng-benteng yang ada harus dihancurkan kecuali benteng Rotterdam. Perjanjian Bongaya adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 18 November 1667 antara Kesultanan Makassar, Kuatalo, dan VOC, Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang mengakhiri Perang Makassar. Perang ini dimulai pada tahun 1666 antara pihak Kesultanan Kuatalo dan VOC yang dilakukan oleh Kesultanan Bone. Isi utama perjanjian ini adalah sebagai berikut. Kesultanan Kuatalo menyerah. Goa dan Talo harus menerima kekalahan dan bersedia untuk menyerahkan kekuasaan atas daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah pengaruh mereka, terutama yang terkait dengan pelabuhan dan perdagangan. 2. Pengurangan kekuatan militer Goa. Kesultanan Goa dilarang memiliki armada laut yang besar, termasuk kapal perang dan pasukan laut. Ini adalah salah satu cara VOC untuk mengurangi potensi ancaman dari Goa di masa depan. 3. Pengakuan atas pengaruh VOC. Goa harus mengakui kekuasaan VOC dan memberikan izin bagi VOC untuk mengontrol perdagangan di wilayah tersebut, terutama perdagangan rempah-rempah. 4. Pembatasan hubungan luar negeri. Goa dilarang melakukan hubungan diplomatik atau perdagangan dengan pihak asing tanpa izin dari VOC. 5. Pemberian upeti. Goa diwajibkan membayar upeti kepada VOC sebagai simbol pengakuan atas kekuasaan VOC. 6. Pengembalian tawanan. Semua tawanan yang ditangkap selama perang, baik dari pihak VOC maupun dari pihak Kesultanan Goa, harus dibebaskan. Perjanjian ini menandai berakhirnya kekuatan Goa sebagai kekuatan besar di Sulawesi dan memperkuat kontrol VOC atas perdagangan di Indonesia, khususnya di wilayah timur Indonesia. Jadi, bagaimana akhir dari Perang Makassar? Perang Makassar berakhir usai Raja Goa Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian yang berisi tuntutan VOC. Perjanjian inilah yang dinamakan Perjanjian Bongaya. Meskipun memiliki kekuatan militer yang besar, namun hal tersebut belum cukup untuk meruntuhkan dominasi VOC di Yarisa, Sulawesi Selatan. Bagaimana keterlibatan Arum Pelaka dalam Perang Makassar? Arum Pelaka terlibat dalam Perang Makassar tahun 1660 sampai 1669 sebagai pemimpin pasukan Bone Sopeng dan menjalin kerjasama dengan VOC. Berikut peran Arum Pelaka dalam perang tersebut.
menjalani kerja sama dengan kerajaan Sopeng, Arum Pelaka memanfaatkan hubungan kekeluargaannya dengan Sopeng untuk mempermudah kerjasama antar kedua kerajaan. Menjalin kerja sama dengan VOC, Arum Pelaka setuju untuk membantu VOC dalam peran di timur dalam pertukaran bantuan. Memimpin pasukan Bone Sopeng melawan Goa. Arum Pelaka memimpin pasukannya untuk membebaskan rakyat Bone dan Sopeng dari kekuasaan kerajaan Goa. Arum Pelaka adalah pahlawan yang diperingati oleh masyarakat Bugis. Ia berhasil membuat kerajaan Bone menjadi kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan setelah Sultan Hasanuddin kalah di turun tahta. Bagaimana peran Arum Pelaka dalam Perang Makassar? Arum Pelaka dalam Perang Makassar tahun 1660 sampai 1669, yaitu menjalin kerjasama dengan kerajaan Sopeng, menjalin kerjasama dengan VOC, dan memimpin pasukan Bone Sopeng melawan Goa dalam Perang Makassar tahun 1660 sampai 1669. Akhirnya selesai juga ya podcast hari ini. Jadi itulah pembahasan mengenai Perang Makassar. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you guys.